warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Green Toast INC, A Manufacture of Eco-Friendly Toast Goes International. Nah, di sini ada anggota kelompok kami. Next slide. Ada saya sendiri, yaitu Abdul Malik, dengan NIM 021, dilanjut dengan saya sendiri bernama Ditya Lutfi Pradana dengan NIM 061. Kemudian saya Reza Liandi dengan NIM 067. Oke, langsung next slide. Pendiri Green Toys Sins. Yang pertama yaitu Robert van Guben yang bertanggung jawab atas produk. Yang kedua yaitu Laurie Himan yang bertanggung jawab atas pemasaran. Keduanya memiliki latar belakang yang berbeda. Yang pertama, Robert van Guben merupakan pendiri Plopper Heart Studios atau sebuah studio desain terkemuka yang mengkhususkan diri dalam mainan dan permainan elektronik. Ia bekerja dengan banyak perusahaan mainan besar termasuk Mattel dan Wilds Planet. Robert van Guben memiliki gelar MBA di University of Southern California dan gelar BA di bidang matematika dari State University of New York. Kemudian Laurie Himan pernah bekerja sebagai eksekutif pemasaran untuk beberapa perusahaan pemasaran konsumen online. Sebelum itu dia adalah anggota pertama tim pemasaran di Webfund, di mana dia mengelola hubungan dengan beberapa perusahaan barang kemasan konsumen terbesar di dunia, termasuk seperti P&G, Nestle, Coca-Cola, Carve, General Mills, dan Pillsbury. Kemudian Himan juga menjabat sebagai direktur pemasaran di goodcompany.com, salah satu jejaring sosial online pertama di internet. Dia memiliki gelar MBA dari University of Southern California, sama seperti Robert van Guben, dan juga gelar BA dalam bisnis dari Indiana University. Next. Kemudian mengulas mengenai produk mainan Green Toys. Salah satu perusahaan yang didedikasikan untuk mempromosikan pesan hijau dan mendorong adaptasi gaya hidup yang lebih ramah lingkungan adalah Green Toys. Perusahaan mainan ramah lingkungan ini beroperasi dengan moto bahwa setiap hari adalah hari bumi. Green Toys telah berhasil membangun koleksi mainan menarik dan unik yang terbuat dari kendi susu daur ulang yang diproduksi di Amerika Serikat. Kemudian pendiri Laurie Himan dan Robert van Guben ingin menciptakan perusahaan mainan yang membuat perbedaan. Van Guben memiliki pengalaman industri mainan dan Himan bertekad untuk menciptakan mainan yang lebih baik untuk keluarganya yang masih muda dan berkembang. Green Toys diluncurkan dengan misi menciptakan mainan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan di Amerika Serikat untuk anak-anak dan keluarga mereka. Sejak diluncurkan di 2008, Green Toys telah mendaur ulang karton susu 47.640.818. Yang luar biasa untuk pembuatan ini, mainan yang menginspirasi. Bahan daur ulang lainnya kadang-kadang diintegrasikan ke dalam mainan perusahaan seperti cangkir yogurt dan plastik daur ulang lainnya. Semua kemasan untuk mainan terbuat dari karton daur ulang 100%. Setiap kotak Green Toys yang didaur ulang menghemat 1 galon air. Next. Pada sebab Green Toys in Today, saat ini Green Toys INC membuat produk berupa mainan anak-anak klasik yang terbuat dari plastik terulang dan bahan ramah lingkungan lainnya. Tujuannya yakni guna mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan emisi gas rumah kaca, serta dapat meningkatkan lingkungan yang ramah secara keseluruhan. Next. Pada tahun 2018, perusahaan ini menghasilkan omset sekitar 8 juta US dollar. Dengan jumlah rata-rata karyawan adalah 20 orang. Green Toys INC hanya bekerja sama dengan perusahaan lokal yang berada di California. Berbeda dengan kompetitor sebidangnya yang mayoritas memproduksi atau membeli bahan mentah produknya itu dari luar negeri. Hal tersebut dilakukan karena menurut Green Toys dengan memanfaatkan kerjasama secara lokal, maka akan menghemat biaya distribusi, khususnya pada biaya bahan bakar kendaraan, dan mempertahankan tenaga kerja lokal, dikarenakan tujuan dari perusahaan ini awalnya memang
untuk menciptakan keramahan lingkungan secara menyeluruh. Green Toys ini juga dapat memantau kandungan kimiawi terhadap produk mainannya jauh lebih sedikit daripada produk mainan bersaing. Next. Pelanggan dan strategi pemasaran Green Toys. Segmen pelanggan utama Green Toys terdiri dari orang tua yang sebagian besar perempuan, khususnya ibu yang berpendidikan dengan kisaran usia antara usia 25 sampai 40 tahun. Produk Green Toys juga dijual di 3.000 toko di Amerika Serikat, termasuk Pottery Barn, Barnes & Noble, Whole Foods, and Bye Bye Baby. Beberapa retail produk Green Toys juga tersedia atau dijual di internet, sehingga sebagian besar anggaran pemasaran Green Toys dihabiskan secara online. Next. Tingkat internasionalisasi Green Toys. Green Toys dimiliki distributor yaitu 25 negara, tetapi saat ini penjualannya yang paling dominan ada di Amerika Serikat. Dan untuk rencananya, produksinya akan dipindahkan ke Amerika Serikat. Next. Industri mainan global. Pengembangan pelanggan akhir Green Toys, anak-anak dunia, populasi anak global telah menurun karena penurunan ukuran keluarga dan tingkat kelahiran. Namun tidak dipungkiri juga, tren masa depan terus berkembang meski mengalami penurunan. Mainan bayi dan prasekolah akan tetap tahan resensi karena orang tua terus berinvestasi dalam kesenangan dan pendidikan anak-anak mereka. Dengan kemungkinan manajer dan akuisisi perusahaan kecil dan independen, penjualan melalui sebuah eceran atau media online itu akan berkembang pesat untuk tahun ini. Next. Nah, setelah menjelaskan keseluruhan ringkasan dari Green Toys INC, nah kita akan membahas 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yakni apa sih faktor kunci sukses dalam industri mainan dunia? Oke, next. Nah, dari kelompok kami di sini ada 2 faktor. 2 faktor yakni 1, berusaha selalu mengikuti tren masa depan dan mempertahankan kualitas mutu produk. Nah, Green Toys INC ini mengikuti tren dari masa ke masa dan mengikuti perkembangan zaman. Dan ditambah Green Toys ini menggunakan bahan yang ramah lingkungan serta tidak menimbulkan bahaya bagi penggunanya. Dan yang kedua, mampu membidik target pasar yang sesuai dengan produk. Di sini target pasarnya yaitu orang tua dengan usia 25 tahun dan 40 tahun, yang mana sebagian besar adalah perempuan. Yang disebut perempuan ini yaitu ibu-ibu yang berpendidikan yang memperkenalkan kepada anak-anaknya yang nantinya bisa disampaikan dan diketahui lah mengenai permainan Green Toys INC ini. Next. Kemudian yang kedua, apa keunggulan kompetitif utama Green Toys di pasar mainan internasional? Menurut kelompok kami, keunggulan dari Green Toys INC ini yakni memiliki fitur ramah lingkungan dan bebas bahaya dibandingkan dengan mainan produksi negara Cina yang mana masih menggunakan bahan cat timbal dan menggunakan magnet kecil sehingga dapat menimbulkan risiko berbahaya bagi pengguna, khususnya anak kecil. Next. Untuk pertanyaan ketiga, haruskah Green Toys INC mempertimbangkan tingkat ekspansi persaingan yang lebih tinggi dari produk mereka? Next. Jawaban yang diberikan oleh kelompok kami adalah iya. Alasannya dikarenakan Green Toys sendiri memiliki distributor di 25 negara dan negara paling banyak penjualannya ada di negara Amerika Serikat itu sendiri. Green Toys mempertahankan penjualan di negaranya sendiri dikarenakan salah satu tujuan perusahaan ini adalah keramahan lingkungannya dengan cara meminimalisir biaya distribusi, khususnya pada penggunaan bahan baku, serta meningkatkan pekerjaan lokal untuk membantu perekonomian di negara sendiri. Next. Nah, untuk pertanyaan terakhir yaitu jika iya, negara atau wilayah mana sih yang menjadi target dan bagaimana caranya? Oke, next. Nah, negara yang akan ditargetkan yaitu negara Cina.
Pada dasarnya, negara Cina menggunakan bahan-bahan yang berbahaya bagi anak-anak yang ingin memainkan. Caranya yaitu kita memberikan edukasi melalui iklan maupun perencanaan packaging yang menarik agar para calon customer bisa teredukasi dan memahami nilai produk serta guna dari Green Toys INC yang akan dipasarkan di negara Cina. Next. Nah, itulah beberapa ulasan mengenai hasil diskusi dari kelompok kami yang membahas tentang Green Toys INC. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.